Baiklah, kita masuk pada soal berikutnya. Ini ada gambar anatomi yang digunakan untuk menjawab beberapa pernyataan yang ada di bagian bawah ya. Oke. Nah, ini kira-kira gambar anatomi apa? Nah, ini adalah anatomi yang pasti bukan daun ya. Karena kalau pada daun itu posisi pada bagian silem ya, yang warna merah itu ada di bagian atas dan yang warna biru ini adalah floem. Nah, sementara ini yang sel yang agak besar ukurannya ini yang C itu adalah bagian silem, sementara pada bagian atasnya yang agak kecil-kecil ini adalah floem. Jadi ini kebalikan dengan posisi anatomi daun ya. Jadi nggak mungkin ini daun, nggak mungkin. Berarti antara struktur batang atau struktur daripada si akar ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan pada batang, ini sesuai ya. Jadi ini ada lapisan yang agak menebal di bagian atasnya. Ini merupakan lapisan sklerenkim pada batang gitu ya, yang terlignifikasi atau mengandung lignin, sehingga ketika dia diwarnai menggunakan pewarnaan ganda, menggunakan safranin dan fast green gitu ya dalam prosesnya. Nah, bagian yang mengandung lignin akan terwarnai oleh safranin membentuk warna merah atau coklat bahkan orange. Sementara kalau untuk yang tidak mengandung lignin maka dia akan terwarnai oleh fast green. Jadi dia berwarna hijau atau pucat kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk yang bagian A berarti ini kalau misalnya untuk akar udah enggak ya. Kenapa? Kalau akar itu posisi pada bagian silemnya itu di bagian tengah ya, di bagian sini, bagian tengah nih. Nah, ini silem. Nah, sedangkan untuk bagian yang warna merah ini itu adalah lapisan endodermis ya. Nah, ini. Oke, nah ini adalah endodermisnya yang bagian luar ini. Kemudian agak ke dalam yang warna biru ini adalah lapisan yang disebut sebagai perisikl gitu ya. Nah, ini adalah perisikl yang nantinya akan menjadi tempat tumbuhnya dari akar lateral ya, pada akar ya, atau akar yang tumbuhnya menyamping gitu ya. Nah, dia akar kan ada dua kan. Ada akar utama yang tumbuhnya itu memanjang ke bawah ke arah gravitasi, dan juga ada akar lateral yang tumbuhnya menyamping kayak gini ya. Itu untuk memperkuat dan untuk bereksplorasi dalam mencari air serta nutrisi gitu kan. Nah, kemudian pada bagian yang warna kuning ini adalah bagian dari floem primer, dan ada struktur yang agak di atasnya ya. Ini adalah kambium vaskuler di sini. Ada kambium vaskulernya. Kemudian di bagian tengahnya ada silem. Nah, sementara pada gambar anatomi ini ada lagi sel yang di bawah silem. Ini apa? Berarti ini kan ini ada, gak mungkin silem dong. Berarti ini adalah ampulur gitu ya. Nah, karena ampulurnya itu ada di bagian tengah, berarti ini adalah anatomi organ batang ya, bukan anatomi organ akar. Jadi sudah terjawab ya, ini adalah anatomi batang gitu. Sehingga kalau gitu dapat kita ini ya, kita kasihkan nama tiap labelnya. Yang A ini adalah bagian dari korteksnya, kemudian yang B ini adalah bagian dari floemnya, kemudian yang D ini adalah bagian dari sklerenkimnya, dan untuk yang F adalah yang C ini adalah silemnya, kemudian yang E adalah ampulurnya. Nah, ampulur ini posisinya lebih ke arah sentral, sementara untuk bagian D sklerenkim ini posisinya lebih ke arah lateral gitu ya, atau lebih ke arah tepian gitu. Nah, sekarang kita akan jawab untuk soal yang pertama. Gambar di atas menunjukkan batang dikotil, ini jelas banget ya. Kenapa? Karena pada bagian sini juga terdapat struktur kambium ya. Nah, kambium di mana, Kak? Kambiumnya itu ada di bagian biasanya ya, kalau itu ada di bagian kambium vaskuler ya, ada di bagian sela-sela antara silem dan floem ya. Berarti ini di sini ada struktur kambium yang di sini gitu ya. Oke. Kemudian kedua, kenapa ini adalah batang dikotil? Karena posisinya itu ada ampulur. Nah, kalau pada batang monokotil antara posisi ampulur itu nggak jelas ya, jadi nggak terlihat jelas karena
untuk seludang pembuluhnya atau berkas pembuluhnya ini tersebar pada korteks dan empulur. Jadi nggak tahu mana bagian empulur dan mana bagian korteks itu nggak jelas gitu. Jadi ini adalah batang dikotil gitu. Kemudian yang B, bagian E lebih dekat itu apa? Empulur sentral. Oke, pusat organ dibandingkan yang D yaitu sklerokim ke bagian lateral. Ini benar ya. Yang C, organ di atas memiliki susunan jaringan berpembuluh bikolateral. Nah, untuk menjawab yang C ini coba kita lihat ya untuk tipe-tipe berkas pembuluhnya. Nah, ini adalah beberapa gambar dari tipe berkas pengangkut ya. Yang pertama ada terbuka. Kalau terbuka itu berarti di bagian antara floem dan silem ini ada kambium. Nah, ini saya kasihkan agak warna beda ya. Nah, ini adalah kambiumnya. Dan biasanya posisi daripada sklerenkimnya itu tidak menutupi sampai ke bagian bawah gitu ya. Nah, kalau untuk yang tertutup, biasanya posisi pada bagian sklerenkimnya itu akan menutupi semua dari bagian floem sampai pada bagian silem ya. Nah, ini menutupi. Dan antara floem dan silem ini tidak ada kambiumnya gitu ya. Oke, kemudian ada bikolateral, berarti biko B itu ada 2. Maka untuk silemnya yang bagian saya kasih arsiran ini ya. Nah, ini akan dihimpit atau akan diapit oleh 2 floem pada bagian atas dan juga pada bagian bawah. Kemudian di antaranya itu ada lapisan kambium tipis di sini. Agak kurang jelas ya sini ya. Nah, sini ada lapisan kambium tipisnya di situ. Itu adalah bikolateral. Kemudian ada amfikribal. Kalau di amfikribal posisi daripada silemnya itu ada di bagian pusat tengah gitu ya dan dikelilingi oleh floem. Kebalikan dari amfifasal. Kalau dia amfifasal, posisi dari silemnya itu mengelilingi bagian floem yang ada di bagian tengah. Jadi gitu ya. Itu untuk tipe-tipe berkas pengangkut. Dan ada satu lagi radial. Kalau radial posisi daripada silem itu ada di bagian sini ya, menyerupai bintang gini. Dan di ini bagian di bagian tepi-tepiannya ini ada floem-floem gitu ya. Nah, ini ada floem-floem yang tumpang yang saling berurutan ya. Ada silem, floem, silem, floem, silem, floem. Nah, itu adalah radial gitu. Oke, itu untuk tipe-tipenya. Nah, kalau tipe ini kan bagian atasnya ini ada floem, bagian bawahnya ada silem ya. Dan di situ ada tipe yang ditutupi oleh lapisan yang mengalami lignifikasi. Jadi ini ada kambium yang mengalami lignifikasi dan ini ada sklerenkim ya. Berarti ini adalah tipe yang notabene terbuka ya, atau kalau terbuka ini juga bukan ya, karena kalau di sini tuh dia tidak ada kambiumnya ya. Seharusnya ini adalah floem, ini silem gitu. Ini ada posisinya ada kambiumnya kalau dia yang terbuka. Sementara di sini itu kambiumnya ada di bagian sini yang kemudian ini ada bagian sklerenkim yang mengalami lignifikasi. Berarti ini tipenya adalah kolateral tertutup ya seharusnya di sini. Nah, kok aneh tapi dia batang dikotil. Nah, itu nanti coba saya akan cari lagi referensinya dia. Nah, yang pasti ini bukan bikolateral ya, bukan. Kemudian yang D, akar adventif dapat terbentuk dari bagian A. Nah, akar adventif ini sering muncul ketika kita melakukan mencangkok ya. Jadi dalam mencangkok itu kan kita membuang kulit batang dan bagian lapisan sampai pada bagian lapisan floem ya. Sehingga di situ aliran hasil fotosintesisnya itu yang ke arah bawah tidak tersuplai gitu ya, atau terhenti. Nah, akibatnya nanti amilum dan juga karbohidrat itu akan terakumulasi atau menumpuk pada bagian daerah luka sehingga ada juga akumulasi dari hormon auksin ya di situ. Nah, sel-sel parenkim pada bagian silem yang tidak terkelupas nanti itu akan mengalami dediferensi ya. Jadi dia akan kembali bersifat meristematik gitu
untuk membentuk calon akar atau primordial akar adventif yang kemudian nanti dia akan berkembang menjadi akar adventif. Jadi akar adventif seharusnya dia berkembang pada daerah parenkim xilem, yaitu di yang C ya, bukan pada bagian korteks atau parenkim korteks, karena untuk parenkim korteksnya udah dihilangkan gitu ya. Berarti ini salah juga ya. Maka untuk jawaban kali ini itu adalah benar-benar salah ya. Nah, untuk yang gambar anatomi ini mungkin saya akan bahas lebih detailnya pada materi aja ya untuk update-nya nanti. Oke.